Salam cerdas hukum. Topik kita kali ini adalah mengenai negara hukum. Istilah negara hukum itu mulai berkembang sekitar abad ke-19. Plato mengatakan bahwa negara hukum adalah negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Sedangkan Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan Indonesia adalah negara hukum tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3. Bunyinya adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep negara hukum berdasar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil. Negara hukum ini yang biasa disebut dengan Rechtsstaat atau the rule of law adalah negara yang setiap perilaku dan tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan hukum, maka ia akan dikenakan sanksi atau hukuman karena melanggar hukum tersebut. Hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah dijalankan berdasarkan suatu norma objektif, bukan pada suatu kekuasaan absolut. Norma objektif harus memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan oleh ide hukum, sehingga pemerintah maupun diperintah akan terikat oleh hukum itu. Artinya, siapapun yang melanggar hukum akan diberikan sanksi sesuai dengan berdasarkan hukum yang berlaku. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri negara hukum itu? Ada sistem ketatanegaraan yang sistematis. Adanya sistem ketatanegaraan yang mengatur urusan kenegaraan secara sistematis di setiap lembaga yang dibentuk memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing untuk membantu menjalankan pemerintah negara agar nantinya dapat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Contohnya seperti di Indonesia, ada lembaga-lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Ciri yang lain adalah adanya pembagian kekuasaan dan pembatasan yang jelas. Pembagian kekuasaan ini menjunjung tinggi nilai demokrasi. Dibentuk lembaga-lembaga negara dan setiap lembaga memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Jika muncul permasalahan atau konflik, maka lembaga yang berwenang mampu menerapkan hukum yang tepat atas persoalan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh tokoh terkenal, seorang filosofi namanya John Locke. Dia mengatakan bahwa kekuasaan dibedakan menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri negara hukum yang lain adalah hukum sebagai pedoman tertinggi. Negara menjadikan hukum sebagai pedoman atau patokan dalam berbagai bidang, atau biasa sekali dikenal dengan supremasi hukum. Ciri-ciri negara hukum yang satu ini merupakan upaya untuk menempatkan hukum pada tempat tertinggi sebagai alat perlindungan bagi rakyatnya, serta tanpa adanya intervensi dan penyalahgunaan hukum, termasuk daripada petinggi negara. Ciri yang lain, adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia. Ciri pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini merupakan salah satu ciri yang utama. Hak asasi manusia sendiri merupakan hak yang paling mendasar dan fundamental. Jika dalam suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sebenarnya. Walaupun ada penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, bukan berarti seseorang bebas melakukan tindakan semaunya saja. Tetapi ada saja aturan yang membatasinya. Hak seorang dibatasi oleh adanya hak orang lain. Maka bagi para pelanggar HAM dapat dijatuhi hukum secara tegas berdasarkan undang-undang. Artinya kebebasan hak asasi manusia itu dibatasi oleh hak dari manusia yang lain. Ciri-ciri yang lain adalah
Sistem peradilan yang memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum. Setiap orang adalah sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Sistem peradilan ini meliputi para hakim, jaksa, serta para anggota administrasi pengadilan. Sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak berlaku pada peradilan pusat dan juga berlaku pada peradilan-peradilan di daerah. Peradilan harus berjalan sesuai dengan hukum yang ditentukan dan diterapkan sama sehingga tidak berat sebelah antara rakyat dan para petinggi negara. Tidak ada intervensi dalam proses pengambilan putusan oleh hakim. Intervensi dari eksekutif, intervensi dari legislatif, maupun dari masyarakat ataupun media massa. Ciri negara hukum yang lain adalah adanya peradilan pidana dan perdata. Peradilan pidana adalah peradilan yang mengurus tentang pelanggaran hukum yang menyangkut banyak orang berdasarkan hukum pidana. Sedangkan perdata yang mengurusi pelanggaran hukum yang melibatkan antara orang yang satu dengan orang lainnya, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Hukumnya adalah hukum perdata. Selain itu, ada peradilan tata usaha negara, PTUN, yang menjamin agar warga negara tidak dizolimi oleh keputusan-keputusan para pejabat negara. Setiap warga negara berhak mengajukan gugatan atas keputusan pejabat administrasi negara yang dirasa merugikan warga negara. Apabila ada undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebabkan kerugian, maka warga negara dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang tersebut, maka warga negara bisa mengajukan peninjauan ke Mahkamah Agung. Sehingga dalam peradilan, hak setiap warga negara sangat dihormati dan dilindungi. Ciri yang lain adalah legalitas dalam arti hukum itu sendiri. Legalitas dalam hukum merupakan asas yang fundamental untuk mempertahankan kepastian hukum. Asas legalitas ini ditetapkan dan kemudian digunakan untuk melindungi semua kepentingan individu. Legalitas ini juga akan memberikan batasan wewenang bagi para pejabat negara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka jika mereka seandainya melanggar hukum yang berlaku. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Intisarinya adalah hukum harus ditegakkan dalam negara hukum. Hukum adalah untuk mengatur masyarakat, pemerintah maupun yang diperintah, namun tidak mengabaikan hak asasi manusia. Warga negara yang menjalankan hukum secara disiplin, maka negara itu akan menjadi negara maju. Salam cerdas hukum.